بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik, bagaimana kabarnya hari ini? Harap adik-adik sehat semua ya. Semoga Allah akan selalu menjaga adik-adik di rumah dan selalu memberikan adik di rumah kesehatan beserta keluarga semua. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk adik hari ini kita akan mempelajari yaitu sirah. Sebelum kita mempelajari masuki pelajaran hari ini, alangkah bagusnya kita akan membaca doa dulu ya. Oke, kita akan baca doa bersama-sama. Mari kita doa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, semoga pelajaran hari ini akan membawakan berkah kita di kemudian hari ya adik-adik. Amin. Langsung saja kita memasuki pelajaran kita hari ini. Yaitu pelajaran pertama yaitu dakwah sirriyah atau disebut juga dakwah secara rahasia atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini pada zaman Rasulullah SAW. Pelajaran hari ini kita akan ada dakwah sirriyah ya. Silakan adik-adik dibuka juga bukunya agar bisa lebih memperhatikan lagi. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, di sini kita akan ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi di sini. Nah, di sini ada 6 kompetensi dasar. Jadi untuk apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan adik-adik pahami terdapat di sini. Yang pertama yaitu menyebutkan wahyu. Kedua yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu yang kedua itu apa? Nanti akan kita pelajari. Dan yang kedua ada menjelaskan kandungan wahyu yang kedua. Tidak sekedar kita hanya mengetahui, akan tetapi kita juga mengetahui kandungan dari ayat yang diturunkan atau wahyu yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada menjelaskan maksud dan tujuan dakwah sirriyah. Nah, di sini ada tujuan juga. Ada tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi-Nya Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara sembunyi-bunyi atau dengan dakwah sirriyah. Dan yang keempat ada menyebutkan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Di sini akan ada pelajaran ini siapa saja orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Siapa saja orang-orang yang pertama kali masuki agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima ada menyebutkan istilah bagi 9 orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, nanti ada istilah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya istilahnya apa, sebutannya apa, gelarnya apa. Dan yang terakhir ada yang keenam, menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kita mengetahui apa yang kita pelajari hari ini, kita harus menunjukkan rasa hormat, kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan terutama juga kita mencintai Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita memasuki pelajaran kita hari ini. Yang pertama ada perintah dakwah sirriyah atau disebut dengan secara rahasia atau secara sembunyi-sembunyi. Beberapa hari setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama,
malaikat Jibril kembali datang pada akhir bulan Ramadan untuk menyampaikan wahyu kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala? Di sini. Di surah Al-Muddatsir dari ayat 1 sampai 7. Jadi, setelah Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Jibril menyampaikan lagi wahyu yang kedua saat kapan? Pada akhir bulan Ramadan. Berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Yang artinya, wahai orang-orang yang berkemul atau orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau, wahai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Nah, saya yakin untuk adik-adik di rumah, apalagi kelas 4 sekarang, mungkin sudah hafal semua ya soal Muddatsir ini. Nah, dengan turunnya ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dengan menyeru manusia untuk menyembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan mereka untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi seluruh kesyirikan yang ada di sekitarnya. Nah, ini merupakan juga intisari ajaran agama Islam dan juga seruan para nabi dan rasul yang terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya alaihi salam. Berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas yang sangat berat dan penuh rintangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW bermula di kota Mekah, karena Mekah adalah pusat keagamaan. Terdapat berhala-berhala yang diagungkan dan disembahkan oleh bangsa Arab pada masa itu. Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak orang terdekat dan orang-orang baik yang telah dikenal yang kemungkinan besar mau menerima dakwah dan masuk Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menyeru pada sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, tidak langsung menyiarkannya secara umum. Karena mungkin bisa jadi orang-orang musyrik tidak menerimanya, bahkan lebih parah lagi, mereka akan menghina atau melakukan perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita pelajari lagi ya. Selanjutnya ada orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi Muhammad SAW memulai dakwah kepada orang-orang terdekat, kerabat, dan karib kerabat. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak langsung, seperti tadi saya jelaskan, tidak langsung menyiarkan atau menyebarkan agama Islam secara umum. Jadi Nabi Muhammad SAW menyeru atau mengajak kepada keluarga-keluarganya terdahulu, orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang kemungkinan akan menerima ajaran Nabi, serta kenalan yang baik secara sembunyi-sembunyi setelah 3 tahun di Mekah. Jadi dakwah syariah ini berjalan selama 3 tahun di Mekah. Adapun siapa saja yang akan pertama kali masuk Islam? Pertama ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih berumur 10 tahun.
Akan tetapi Ali bin Abi Thalib telah masuk Islam dan memeluk agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan hamba sahaya. Apa itu hamba sahaya? Yaitu budak. Zaid Harithah adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Jadi dari kalangan orang-orang dewasa di saat itu Abu Bakar As-Siddiq lah yang pertama kali masuk kepada Islam. Yang terakhir ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Dari seluruh wanita yang ada di Mekah, Khadijah binti Khuwailid lah yaitu istri Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita. Nah, di sini ada Abu Bakar As-Siddiq yang menyeru kepada Islam juga. Jadi Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam, dia menyebarkan lagi agama Islam kepada sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq juga. Orang-orang terdekat Abu Siddiq dan orang-orang yang dikenal oleh Abu Bakar As-Siddiq. Siapa aja itu? Ada 11 ini. Yang pertama ada Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubayr bin Al-Awwam, Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Ammar bin Yasir, Ja'far bin Abi Thalib, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan yang terakhir adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, waktu Al-Arqam bin Abil Arqam, rumah Al-Arqam inilah kemudian dijadikan sebagai tempat pertemuan penting bagi kaum muslimin seperti pembelajaran agama Islam, merumuskan strategi dakwah dan kegiatan keislaman lainnya. Nah, yang dimaksud adalah di sini di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, umat Islam yang waktu itu masih sedikit, mereka berkumpul di situ. Di situ terdapat dakwah agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga strategi bagaimana mereka harus menyebarkan agama Islam kepada yang lainnya. Setelah itu manusia mulai berbondong-bondong masuk dalam Islam dan jumlah kaum muslimin meningkat setiap hari hingga kurang lebih mencapai 40 orang. Mereka itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan apa? As-sabiqunal awwalun. Kita jadi ya, orang manusia yang pertama kali masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman di surah At-Taubah ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi di dalam Al-Quran mereka disebut dengan apa? As-sabiqunal awwalun. Mereka digelari dengan as-sabiqunal awwalun. Nah,
Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, selama rentang waktu itu telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling membangun. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah secara terang-terangan, menjelaskan agama jahiliyah yang batil dan memerangi berhala-berhala mereka. Nah, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Ustaz harap adik-adik di rumah memahami apa pelajaran hari ini yang berjudul dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kapan waktunya dakwah sirriyah? Berapa tahun dakwah sirriyah itu berjalan? Siapa saja yang masuk di saat dakwah sirriyah? Berapa jumlah kaum muslimin saat itu? Semoga adik-adik semua telah mengetahuinya ya. Dan setelah ini, karena adik-adik telah mengetahuinya, maka haruslah kita meningkatkan rasa hormat kita, meningkatkan rasa cinta kita kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada tugas. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu adik ya. Tugas hari ini adalah mengerjakan latihan pada halaman 6-8. Pada halaman 6-8. Latihan mengisi pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10. Jadi adik-adik silakan setelah menyimak video ini, menyimak pelajaran hari ini, silakan dibuka halaman 6 sampai 8. Silakan dikerjakan, itu ada pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Jika belum tahu, silakan dibaca-baca lagi, dicari tahu ya. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung pelajaran. Semoga adik-adik telah memahami pelajaran hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutupi, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk adik-adik semua, mari kita baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.